Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya mau perbaikan box ya. Maksudnya buat perbaikan apa? Baknya saya las bukan. Ini masalah kayunya ya. Kayunya yang udah lapuk miring. Nah, tuh, udah pecah tuh ya. Tapi di sini bukan masalah kayunya ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, yang kadang-kadang supir juga udah bisa ya ganti kayu kayak gini, udah bisa ya. Cuman ini saya mau sharing masalah ini tasir yang penting nih, sepele ya, tapi kalau kita kadang-kadang kurang perhatiin ini masalah besar ya. Ini kadang barang-barang yang sepele, tapi kalau kita kurang perhatiin nanti rugi buat kita sendiri juga ya. Kenapa bisa kayak gini nih? Ini ada penyebabnya. Ini ya, ini teman-teman ya, perhatiin ya. Ini kayunya tuh, ini udah lapuk nih ya, tuh. Kalau saya gerakin nih, cuman luarnya aja, ya, kelihatan presisi ya, kayak bagus. Tapi dalamnya udah lapuk, kosong nih ya. Nah, ini nyampe depannya nih, tuh, patah nih, tuh, patah, nyampe behelnya itu bengkok. Itu yang besi ini, sikunya nih, besi uni yang buat apa, biar nggak geser-geser ya chassisnya, odobaknya tuh nyampe lepas tuh yang sebelah kanan tuh lepas tuh ya. Kenapa bisa lepas? Nah, ini semalam kata supirnya itu pertama pas jalan kok mobil kayak miring-miring ya, terus ada, tapi pas muatan berat nih ada suara kelontang itu, terus dia berhenti. Ternyata itu jatuh ya di jalan tuh, udah diambil ya ininya nih. Ini kenapa? Karena kayunya udah lapuk, nggak tahu akhirnya apa, miring tuh, nyampe miring, terus ada muatan berat, akhirnya apa tuh, bel juga pada bengkok tuh ya, tuh nyampe ke belakang nih. Ini yang sebelah kiri nih ya, ini udah saya lepas ini ya. Ini juga lagi saya lepas nih ya. Ini basah minyak ya, karena kalau nggak dikasih minyak ini biasanya untuk struknya tuh kadang-kadang tuh kenceng ya. Yang sebelah sini ya, tinggal satu lagi. Ini saya lagi lepas yang sebelah kanan tuh ya. Saya putar dulu ke kanan. Nih, ini ya, ini posisi di sini. Nah, tuh nyampe baknya geser, miring. Akhirnya ini lepas nih. Nah, ini behelnya nyampe pada kayak gini nih, tuh nyampe ke belakang, yang sebelah kanan bengkok kanan kiri ya, cuma yang sebelah kiri itu sebagian masih bagus, cuman ini bengkok semua nih karena ketarik. Nah, ini pentingnya untuk teman-teman supir. Jadi untuk masalah pengecekan mobil itu bukan hanya kita kalau pas pagi hari kan sering ya ngecek air aki, ngecek lampu mati enggak, ngecek oli, terus ngecek apa tuh air dator. Ini juga perlu dicek ya. Jadi untuk bel chassis atau struknya nih, ini sekali tempo dicek. Yang sering banget ya jarang dicek. Soalnya apa? Saya sering perhatiin kalau pas saya lagi bongkar transmisi, atau lagi bongkar kingpan, atau lagi bongkar per, atau lagi bongkar rem, kadang-kadang saya lihat ya, ini struknya ya atau bel chassisnya kadang-kadang kendor ya. Kadang-kadang kendor, nah supir nggak tahu ya. Kendornya itu macam-macam, bisa karena ini kayunya lama-lama atau istilahnya tuh kepres ya, kendor. Bisa juga karena muatan berat, bisa juga karena lapuk. Kalau ini ya yang sebelah kanan agak masih bagus ya, tuh keras masih ya. Itu banyak sebelah kiri tuh patah, terus dalamnya tuh udah kosong ya, kayak kulitnya aja. Kalau kita apa gerakin pakai tangan tuh mentul-mentul ya, jadi kosong aja, jadi ambles, miring ke kiri pas muatan berat. Akhirnya apa, supirnya terasa kok mulai miring, dikira pernya yang patah, soalnya ada suara kelontang jatuh. Ini yang jatuh nih besi uni. Nah, nanti ya kita buka, saya mau ganti bantalannya nih, kayunya nih. Ini ya supirnya minta diganti kanan kiri, soalnya yang sebelah kiri emang udah bener-bener lapuk, udah patah. Cuma yang kanan tuh belum ketahuan ya. Nanti kalau diturun baru ketahuan. Kadang-kadang kelihatan bagus,
Tapi setelah diturunin kadang-kadang udah pada lapuk ya, kita nggak tahu. Cuman ini minta diganti kanan kiri ya. Jangan lupa ya, sebelum kita buka-buka belnya, bannya diganjel ya, ini biar aman ya. Nah, ini pentingnya untuk teman-teman ya. Ini kan saya mau ganti kayu ya. Kebetulan, nah ini di chassis ada kayak gini nih ya. Saya keluar dulu ya, mau ke belakang nih, jelasin bentar. Nah, ini ya di kanan kiri ada semacam besi U kayak gini nih. Ini buat apa? Biar antara baknya sama chassis nggak geser ya. Nih kasih ini. Cuma yang depan tuh lepas karena kayunya tuh lapuk miring ke kiri. Akhirnya nggak kuat ya. Pas ada muatan. Tapi kalau nggak ada muatan kayaknya enggak ya. Cuma ada muatan berat. Nah ini kan ada gini ya. Kalau ada gini nanti untuk belnya kita lepasin nggak apa-apa nih. Lepasin semua nggak apa-apa. Yang penting ada ininya nih, aman ya. Tapi kalau misalkan baknya yang nggak ada besi U-nya kayak gini pengaman, itu jangan dilepas semua. Kalau kita mau ganti ya, kedorin aja nyampe drat atas nih ya, jangan dilepas ya. Kecuali yang satu nggak apa-apa, cuma yang lainnya jangan dilepas dulu. Takutnya apa, kalau pas kita dongkrak mau ngelepas kayunya, mobilnya bisa guling ya. Tapi kalau ada gininya nggak aman. Tapi kalau nggak ada gini ya, nggak ada pengamannya kayak gini, ini jangan dilepas semua. Lepas yang sebelah aja. Misalkan kita mau ganti yang sebelah kiri dulu, lepas nggak apa-apa semuanya. Cuma yang sebelah kanan ini jangan dilepas. Tetap dipasang, cuma dikendorin ya, biar ada gerakan. Kalau kenceng nanti susah. Nah nanti kalau udah bagian lepas semua, kita dongkrak. Yang didongkrak buka chassisnya, tapi baknya ya. Videonya udah banyak sih ya. Kalau mau ganti gini banyak. Setelah diangkat baru ini keluarin kayunya, keluarin ya, masukin yang baru, dongkrak turunin lagi. Nah baru pel pasang lagi. Intinya ya, kalau kita mau ganti bantalan kayu, kalau nggak ada pengaman kayak gini, struknya jangan dilepas semua ya. Yang dilepas cuma sebelah dulu gantian ya. Nanti kalau udah sebelah udah selesai baru yang sebelah dilepas. Soalnya kalau kita lepas dua-duanya takutnya pas didongkrak nanti miring, nanti malah mengguling, malah repot ya. Ini saya mau ganti yang sebelah kiri dulu nih, parah banget nih. Ini ya, udah saya lepasin tuh. Ini udah lapuk nih, udah lapuk, pecah lagi nih tuh. Ini belum didongkrak udah kayak gini kayunya, belum saya angkat nih udah kayak gini tuh. Ini karena dalemannya keropos, nggak tahu, akhirnya apa, pas muatan berat miring ke sini tuh nyampe bel chassis pada menggok. Jadi untuk teman supir ya, ini perhatiin ya. Jadi kalau masalah pengecekan mobil nggak cuma air aki ya. Ini kan ngecek ya, air aki, air radiator, oli, lampu-lampu cek, bel juga sekali tabu dicek. Kadang-kadang kendor nggak tahu, karena juga kayunya lapuk kita nggak tahu. Biasanya taunya kalau udah jadi kayak gini, udah miring atau udah hilang baru terasa biasanya ya. Makanya dicek nih penting demi keselamatan. Soalnya takutnya nanti ini lepas, nanti risiko. Takutnya sama orang lain, pengendara lain, dan risiko buat kita sendiri juga ya. Ini penting ya, kalau pengecekan mobil, struknya, belnya juga dicek, barangkali kendor, kayunya juga dicek. Takutnya kita udah keropos, kita nggak tahu, nanti malah masalah buat kita waktu di perjalanan. Ini ya, ini tinggal saya lepas satu lagi, nanti saya keluarin ya. Nanti kalau udah ada barangnya saya bikin videonya, soalnya masih beli. Dan nanti ya untuk ukurannya sesuaiin aja, sesuaiin sama ini kan sekitaran 6 sentian ya lebarnya, tingginya sekitar 7 cm ya. Nanti panjangnya nih ahlinya kan 4 meter, sekitar 4 meter 50-an ya. Cuman kalau kita beli di material kayu itu nggak ada, kecuali pesen. Paling nanti kita nyambung ya. Kecuali kalau supirnya mau pesen nggak apa-apa.
Dan untuk kayunya itu yang bagus banyak macam kayu sih ya, yang penting tua aja ya, walaupun misalnya kayu kamper kan bagus, tapi kalau muda ya nanti percuma lapuk. Yang penting kayu tua ya, yang keras tuh bagus, jangan yang muda. Kadang-kadang kita kan ketipu juga kalau pas beli ya, kayunya tuh kelihatannya tuh udah tua, padahal itu kan cuman pakai pewarna, dipakai sebulan udah lapuk. Makanya kita harus benar-benar teliti waktu beli kayu. Ini penting nih buat ini, soalnya ini kan ini barangan ya sering ya, karena di mobil ya pasti kena air ya, kena cucian lah. Itu kayunya harus yang bagus, jangan yang jelek ya, tanggung nanti takutnya kalau yang jelek nanti gampang rusak, kita kerja lagi ya, pakai ongkos lagi, sayangnya ya. Nanti saya waktu udah ada kayunya saya bikin lagi ya cara pemasangannya, gampang. Yang penting satu ya, pastikan roda diganjel dulu biar nggak gerak-gerak ya. Pokoknya udah saya siapin, ini saya mau angkat dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.